Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Nadia Ulhaq Mahmud untuk mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Jenis Sampah Terhadap Kinetika Pertumbuhan Black Soldier Fly Larvae, yang merupakan penelitian pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul dengan skema riset dasar, di mana penelitian ini diketuai oleh Profesor Insinyur Ida Warma Dewanti STMT PhD dan anggota Profesor Insinyur Aseto Yekti Bagastio STMT MPhil PhD dan saya sendiri Nadia Ulhaq Mahmud. Timbulan sampah sisa makanan di Indonesia mencapai 35.000 ton per hari atau sekitar 41% dari total timbulan sampah di Indonesia. Sampah sisa makanan mengandung makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak yang dapat dimanfaatkan kembali. Terdapat agen yang dapat mengonversi nutrisi di sampah sisa makanan menjadi biomasa yang dikenal sebagai larva Black Soldier Fly atau LBSF. Larva ini dapat mengubah sampah sisa makanan menjadi produk yang bernilai ekonomis. Dalam proses biokonversi oleh LBSF terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dan faktor yang paling berpengaruh yaitu substrat yang dikonsumsi. Faktor tersebut seperti jenis sampah, rasio komposisi sampah, dan laju pemberian substrat yang akan menjadi faktor yang diperhatikan pada penelitian ini. Tujuan penelitian terdiri dari mengkaji pengaruh jenis sampah sisa makanan terhadap kinerja larva Black Soldier Fly, mengkaji pengaruh rasio protein, karbohidrat, dan lemak di sampah sisa makanan, dan mengkaji pengaruh laju pemberian substrat. Berikut untuk variasi yang dilakukan, yaitu variasi protein karbohidrat dengan menggunakan sisa ayam dan sisa ikan sebagai sumber protein, serta sisa nasi dan sisa roti sebagai sumber karbohidrat. Selain itu, dilakukan juga variasi protein karbohidrat lemak dengan menggunakan sisa kulit ayam dan sisa ampas kelapa sebagai sumber lemak. Berdasarkan grafik pertambahan berat larva, variasi protein karbohidrat dapat dilihat bahwa larva dengan laju pemberian substrat 20 mg per larva per 3 hari memiliki durasi pemeliharaan yang lebih lama mencapai 20 hari dibandingkan dengan laju pemberian substrat 20 mg per larva per hari yang hanya berlangsung selama 14 hari. Selain itu, berat akhir larva dengan laju pemberian substrat 20 mg per larva per 3 hari hanya berada di rentang 0,15 hingga 0,2 gram per larva. Dan ini berbeda jauh dengan berat akhir larva pada laju pemberian substrat 20 mg per larva per hari mencapai 0,15 hingga 0,25 gram per larva. Rasio komposisi optimal berdasarkan grafik berat larva ditemukan pada sisa ayam dan sisa roti dengan perbandingan 40:60 dan berat akhir larva mencapai 0,245 gram per larva dengan laju pemberian substrat 20 mg per larva per hari. Berdasarkan pertambahan berat larva dengan variasi protein karbohidrat lemak ditemukan durasi pemeliharaan mencapai 14 hari, dengan variasi dengan sisa kulit memiliki berat air berbeda, di mana rasio sisa kulit semakin sedikit maka berat akhir larva akan semakin tinggi. Dan untuk variasi sisa kulit dan sisa ayam dibanding sisa roti itu mencapai rasio 28:42:30 dengan berat air larva mencapai 0,304 gram per larva. Sedangkan untuk variasi sisa ampas kelapa relatif memiliki berat akhir sama pada variasi rasio yang berbeda. Untuk menentukan jenis sampah optimum dapat dilihat juga berdasarkan jumlah prapupa yang dihasilkan, di mana variasi sisa ampas menghasilkan lebih banyak prapupa dibandingkan dengan variasi kulit, yang menandakan bahwa jenis sampah optimum yaitu variasi sisa ayam, sisa roti, dan sisa ampas kelapa. Berdasarkan grafik larva growth rate, diketahui bahwa rasio sampah mempengaruhi secara signifikan terhadap laju pertumbuhan larva, sedangkan jenis sampah tidak signifikan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan larva, namun terdapat lack of fit dalam hasil analisis statistik tersebut. Berdasarkan survival rate larva, didapatkan bahwa jenis sampah dan rasio komposisi sampah berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan bertahan hidup larva selama proses biokonversi sampah sisa makanan. Dan berdasarkan grafik Waste Reduction Index, diketahui bahwa jenis sampah dan rasio komposisi sampah juga berpengaruh secara signifikan terhadap hasil reduksi sampah, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor jenis sampah dan rasio komposisi sampah memiliki pengaruh yang signifikan.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu variasi jenis sampah yang paling optimum berdasarkan berat akhir rata-rata larva, yaitu sisa ayam banding sisa roti, sisa ampas kelapa mencapai 0,261 gram per larva, dan variasi rasio komposisi protein, karbohidrat, lemak yang paling optimum berdasarkan kemampuan bertahan hidup dan reduksi sampah adalah 28 banding 42 banding 30 dengan sulfite mencapai 97,8% dan waste reduction index mencapai 6,35% dengan reduksi total mencapai 88,85% dalam waktu 14 hari. Berikut merupakan dokumentasi selama proses penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.